Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul ashir al-qaidah. Al-ismul majrur biharfil jarri wal-dharfi. Isim majrur dengan huruf jar dan dhorof. Isim majrur merupakan bentuk i'rab ketiga setelah pembahasan yang sudah kita bahas, yaitu marfu' dan mansub. Isim majrur itu bisa disebabkan oleh yang pertama dengan cara idhofah, bil idhofah. Kemudian yang kedua biharfil jar, dengan huruf jar. Yang ketiga bittabaiyah. Nah, yang kedua adalah pembahasan tentang dhorof. Dhorof itu ada dua. Yang pertama dhorof zaman, kemudian dhorof makan. Jadi majrur itu bisa terjadi dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi kemasukan huruf jar, kemudian jadi idhofah, ya, kemudian tabi kepada isim sebelumnya, kemudian kemasukan dhorof. Nah, ini akan menjadi al-ismul majrur, ya. Jadi ada dua garis besar, isim majrur dengan huruf jar dan juga dengan dhorof. Ini yang akan menjadi pembahasan. Nah, yakunul ismu majruran idza dakhala alaihi harfun min hurufil jar. Simpel saja sebenarnya untuk pembahasan jar ini. Pokoknya kalau ada isim apabila dimasuki oleh salah satu huruf dari huruf jar, maka dia akan menjadi majrur. Nah, sini isim menjadi majrur apabila masuk kepadanya salah satu huruf dari huruf jar. Nah, ini macam-macam huruf jar. Min hurufil jar, beberapa huruf jar ini adalah min, ila, an, ala, fi, ma'a, al-ba, al-kaf, al-lam, mungzu, rubba. Nah, di sini ini adalah huruf jar. Maka kalau ada isim didahului salah satu huruf ini, maka dia akan menjadi al-ismu al-majrur, ya. Al-ismul majrur, gitu ya. Majrurnya karena adanya huruf jar. Yakunul ismu majruran bil kasrah. Ya, ini sekarang kita membahas tandanya. Isim majrur dengan kasrah. Pada saat apa? Idza kana mufradan, jika dia mufrad. Ini juga sama dengan kasrah apabila idza kana jam'a taksirin, apabila jamak taksir. Dengan kasrah juga apabila jamak muannas salim. Kita lihat contoh mufrad, dhahabin, ya. Ini isim mufrad. Ini tidak bukan isim musanna atau bukan isim jamak mudzakkar salim atau. Nah, kita lihat ketika ada isim yang mufrad kemasukan huruf jar, maka dia tandanya pakai kasroh. Bisa min zahabin, ketika dia tidak ada alif lam maka dia harus ada tanwin. Ya, ini sudah umum, ya. Setiap isim itu harus ada, kalau tidak tanwin ya ada alif lamnya. Kalau tidak nakiroh ya dia akan ma'rifat. Nah, kalau misalkan ini contoh yang kedua, ilal baiti, ya. Dia tetap kasroh tapi bukan kasroh tain. Bukan kasroh tain, ya. Isim majrur karena huruf jar yaitu huruf ila, ya, masuk kepada al-bait. Nah, karena sudah ada al maka dia tidak akan ada tanwin. Sama juga kayak alal waqti. Ini juga isim majrur dengan kasroh dikarenakan dia isim mufrad. Al-waqti ini juga isim
mufrad. Al-baiti juga mufrad. Yang kedua, apabila jamak taksir. Jadi ketika ada jamak taksir, ini contohnya al-kutub. Ini kan jamak taksir ya. Artinya beberapa kitab. Kemasukan huruf fi, maka dia jadi fil kutubi. Nah, mudah sekali ya. Jadi ketika jamak taksir dimasuki huruf jar, maka dia akan menjadi isim majrur dengan tanda kasroh. Memangnya ada tanda yang lain? Ada nanti setelah ini, tanda selain kasroh. Kemudian alal auqati, ini juga jamak taksir, tandanya kasroh. Yang ketiga, dia bertanda kasroh apabila jamak muannas salim, ya. Fil jami'ati, ini adalah bentuk jamak muannas salim, maka dia pakainya adalah tanda kasroh atau majrurnya ditandai dengan tanda kasroh, ya. Sama halnya ketika contoh alas saburoti, ini juga termasuk jamak muannas salim. Oke, lanjut ke tanda yang berikutnya selain kasroh. Tanda berikutnya adalah ya. Wa yakunu al ismu majruron bil ya. Isim itu menjadi majrur dengan tanda ya apabila idza kana musanna. Apabila dia musanna, ya, contohnya min kitabaini lit talibaini. Nah, ini ya, tandanya adalah ya. Ada juga tanda ya yang masuk kepada jamak mudzakkar salim. Jadi apabila jamak mudzakkar salim, maka majrurnya dengan huruf ya. Akan tetapi kita ada perbedaan antara musanna dan jamak mudzakkar salim. Kalau kita lihat min kitabaini, nah ini kitabaini fathah sebelum ya. Tapi kalau kita lihat di jamak mudzakkar salim, dia kasroh sebelum ya. Ya, contohnya lil muslimina ma'as salihina. Jadi ada perbedaan meskipun sama-sama dengan tanda ya. Untuk membedakan antara musanna dan jamak, maka dia ada perbedaan harokat. Untuk musanna, huruf sebelum ya diharokat fathah. Sedangkan untuk jamak mudzakkar salim, huruf sebelum ya diharokat kasroh. Ini lil muslimina ma'as salihina. Nah ini hina sama mina. Kalau musanna baini talibaini, kalau kita kasih contoh yang lain misalkan minal madrasataini, nah gitu ya. Jadi ada fathah sebelum ya. Ada lagi enggak tanda selainnya? Ya. Sebenarnya masih ada ketika isim tersebut adalah isim ghairu munsharif. Bisa ditambahkan nanti ya. Ghairu munsharif ini tandanya adalah fathah, ya. Min makkata. Nah, ini Makkah ini isim ghairu munsharif. Yang kedua adalah dzaraf, ya. Kalau tadi huruf jar masuk kepada isim, maka isimnya menjadi majrur. Sekarang dzaraf masuk kepada isim, maka isimnya juga menjadi majrur, ya. Ada dua jenis al-dzarfu naw'ani. Ada dua jenis dzaraf, yaitu dzarfuz zaman wa dzarful makan. Dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf keterangan waktu dan keterangan tempat. Dzaraf zaman ismun yadullu 'ala zaman alladhi hadasa fihi hal fi'li. Isim yang menunjukkan atas waktu
terjadinya sebuah pekerjaan. Contohnya sobahan, duhron, naharon, masaan, asran, yauman, usbu'an, syahran, dan sebagainya. Sobahan ini artinya waktu pagi, waktu zuhur, waktu siang, waktu sore, waktu asar, pada suatu hari, pada suatu minggu, atau ini pada suatu bulan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah zarful makan, keterangan tempat. Ismun yadullu 'alal makan alladhi hadatsa fihi al-fi'l. Isim yang menunjukkan tempat dari sebuah pekerjaan. Contohnya fauq, tahta, amama, khalfa, yamina, shimala, baina, jiwara. Fauqa di atas, tahta di bawah, amama di depan, khalfa di samping, yamin di sebelah kanan, shimal sebelah kiri, baina di antara, jiwar di samping. Jadi semuanya ini adalah menunjukkan keterangan tempat. Ini nanti bisa dihafalkan ya. Al-dzarfu mansuban bil fathah. Illa, jadi dzaraf itu semuanya mansub dengan fathah. Tidak ada tanda lain fathah. Kecuali dzaraf tersebut kemasukan huruf jar. Illa idza dakhala alaihi harful jarri fayakunu majruran bil kasrah. Apabila ada huruf jar masuk sebelum dzaraf, maka dzarafnya jadi jar juga. Kita lihat contohnya, adhabu ilal jami'ati sobahan. Akan menjadi jar ketika dia kemasukan huruf jar. Jadi sobahan ini bisa berubah menjadi majrur ketika dia kemasukan huruf jar. Contohnya, adhabu ilal jami'ati fi sobahin. Jadi ketika masuk huruf jar, maka tidak mansub lagi. Sobah ini jadi majrur. Tadinya sobahan jadi fi sobahin. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.